Oke, kita mulai praktikum hari ini tentang LED dan masukan. Jadi ada dua item yang ingin saya bahas di di pertemuan ini, yaitu LED. Ini saya hubungkan ke port C, jadi bagian sisi C. Lalu ini saklar push button saya hubungkan ke port A. Di sini saya beri resistor pull up, jadi diberi resistor pull up namanya, untuk memastikan logic yang akan masuk ke dalam port A. Tujuannya untuk memastikan, biar kalau memang low ya low, high ya high. Lalu berarti saya menggunakan dua kelompok, yaitu C dan A. A-nya hanya sebagian. Sekarang seperti kemarin, jadi saya untuk menyingkat waktu ini saya gunakan sekarang yang sudah jadi, ini untuk kamu bisa mencoba di rumah. Lanjutnya saya merekam dengan ini menggunakan code vision. Setelah itu kita close, lalu kita new project, kita pilih Atmega seperti kemarin. Lalu IC-nya kita pilih Atmega 16, kalau kita abaikan dulu, lalu port. Tadi port C itu kita jadikan sebagai out semua. Dipilih jadi out semua, lalu ini kita beri high aja biar LED-nya mati. Lalu port A tadi bit 0 dan 1 itu sebagai masukan. Ini bisa pilih pull up dan sync transistor. Sudah ya, sudah selesai ya. Jadi hanya butuh dua gerbang, port A dan port C. C sebagai keluaran, A sebagai masukan, dua pin. Nah, sekarang kita generate. Kita namakan apa namanya? Misalkan percobaan 2, tanggal cobaan 2, tanggal 30. Cobaan 2, tanggal 30. Percobaan 2, tanggal. Sudah jadi. Seperti kemarin kita beri delay dulu biar nanti tidak salah, karena biasanya nanti menggunakan delay. Selanjutnya kita membuat ini, memberi instruksi atau coding di sini. Kita misalkan ingin menyalakan, atau ini ingin, kalau LED-nya bisa. Sekarang kita coba aja, coba menyalakan LED secara bergantian. Untuk menyalakan LED secara bergantian itu karena menggunakan 8 bit, maka kita butuh namanya variabel. Kita menggunakan variabel lokal saja. Ini ada declare your local variable. Misalkan int namanya i nanti sebagai iterasinya, lalu data misalkan sebanyak 9.
kan butuhnya 8, jadi kita beri 9, biasanya lebih dari 1. Lalu untuk menyalakan LED maka butuh ini logika low seperti kemarin. Kalau itu ada 8 berarti ada 2 digit heksa. Jadi kalau misalkan saya ingin menyalakan LED yang paling kanan misalkan, maka 0x F F E. Lalu berikutnya 0x untuk mempermudah gini. Jadi kita tulis di sini ya, biar apa itu. Jadi untuk menyalakan secara bergantian itu begini. Kalau secara biner ketikkan begini, 1 1 1 1 1 1 1 0, kan begitu. Terus kita lagi 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Begini terus. Nah, sekalian untuk program saya pakai untuk menjelaskan 1 1 1 0 1 1. Nanti sebenarnya ini bergantian, jadi satu sisi saja sudah cukup. 1 1 1 1 0 1 1 1. Jadi yang atas ini adalah yang ini kan F E. Sedangkan yang ini apa ini? F apa? F ada yang tahu? F D ya? Ya, betul salah. F apa nih? F B. Sedangkan yang ini F 7. Jadi kalau saya tulis dengan data bisa menjadi F D, 0x F B, 0x F 7. Lalu dibalik kalau berurutan berarti kembali lagi 0x E F, lalu 0x apa? D F, 0x B F, 0x 7 F. Gini. Sudah, sekarang kita coba. Kita coba ke bawah untuk membuat iterasi for I sama dengan berapa? Dimulai berapa? 1 ya? 1 2 titik 2 atau titik koma? Atau koma? Koma? Ya. Bahasa aslinya bagaimana nih? I kurang dari 9. I plus plus. Terus dibuat misalkan pot C sama dengan GTI. Terus delay MS misalkan 200.
Ini contoh satu aja dulu. Membuat sebuah siklus penyalaan secara bergantian. Kita compile. Udah salah. Salahnya apa ini? Kok ada salah titik koma? Ini yang benar koma atau titik koma? Ada yang masih ingat? Itu tuh gini dah. Ya. Halo? Halo? Errornya apa ini? Iya, Pak. Hah? Oh, ini kurang satu. Kurang satu. Pas. Sudah benar. Lalu kita lakukan build. Benar ya? Lalu kita masuk ke Proteus. Oh, ini ada. Exe. Kita coba, kita running. Nanti kamu betulkan ini kok tidak nyala, kenapa ini? Atau terlalu cepat? Nanti kamu perhatikan. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Siapa bertanya? Ini kan dicoba menggunakan simulasi kan sudah bisa. Yang penting bisa gantian itu. Kalau mungkin mungkin agak cepat ya, kita coba dipercepat. Misalkan ini delay-nya kita kurang dari 100 misalkan. Atau dimulai dari 0. Kita mulai dari 0 juga. Ini berarti 8. Lalu kita kompilasi. Project. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita masukkan lagi ke dalam simulasi. Ini tanggal dan jamnya kelihatan, jadi sesuai tanggal jamnya. Oke, kita running. Bisa ya, betul kan? Jadi pengambilan data tadi menunjukkan letak-letak dari data yang kita simpan. Sekarang kita coba isikan ke dalam bot sebelah ini. Kita bisa menggunakan ini software aplikasi namanya ProcISP ini, atau bisa juga menggunakan ini Extreme Burner AVR. Menggunakan ini juga bisa. Jadi cuman ini Anda tidak bisa melihat ini ya hubungannya, tapi bisa hubungan ke komputer. Kita tidak bisa hubungan komputer. Kalau ini terhubung, ini nyala, ini yang warna ProcISP ini nyala, warna merah. Setelah itu misalkan saya menggunakan Extreme. Pertama kita tentukan IC-nya A316. Kita coba apa itu IC ini ada isinya tidak. Kita baca flashnya, read flash. Oke, sudah selesai, tidak ada masalah. Kita lihat di sini flashnya terisi data ini seperti ini. Misalkan ini mungkin nggak benar, kita coba kita eraser. Jadi sebelum kita mengisi, kita eraser dulu, kita chip eraser pakai ini bisa. Lalu yes,
successful, kita coba, kita baca lagi. Ada isinya enggak? Kalau betul berarti harusnya FF dia. Itu tidak bisa ngeraser. Kalau menggunakan ini, menggunakan apa? ISP. Kita tentukan dulu IC-nya. Atmega 16. Lalu kita, kalau ini yang sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan, kita eraser. Lalu kita read flash. Kita read flash. Kita lihat isinya ada enggak. Ini FF. Kalau FF itu berarti isinya kosong. Kita cek blank check ya Pak. Blank check. Wah, tidak bisa. Berarti ini ada isinya. Tidak bisa diisi ulang. Kita eraser lagi. Kita lihat lagi. Read signature bisa. Read flash. Isinya kosong. Sekarang kita coba mengisi, coba kita isi ya dengan apa hasil tadi load flash. Jadi kita pilih load flash, lalu kita arahkan pada ini, pada file tadi pada di Atmega 16 debug exe. Kita pilih tanggal 30. Kita write flash. Jadi untuk mengisi IC ini memilih write flash. Kelihatan ya? Nyala bergantian atau mati bergantian. Ini kebalik nih antara rangkaian yang di Proteus dengan yang di modul kebalik. Kalau ini mikro sebagai pemberi catur. Kalau yang di Proteus menerima dengan push button. Tadi kan sudah dideklarasikan bahwasanya port A itu nanti sebagai masukan. Jadi coba saya ingin memberi push button nanti sebagai ini untuk menyalakan LED gitu. Jadi misalkan saya pesan variabel satu lagi. Jadi saya pesan variabel satu lagi untuk masukan. Jadi di sini saya menggunakan ini if pin A titik 1 titik 0 ya, 0 jika sama dengan 0 ya, kalau ditekankan 0 maka masukan tadi saya beri nilai 0 gitu ya. Terus if pin A titik 1 sama dengan 0 maka masukan tadi saya beri nilai 1. Tadi variabel namanya MSK ya? Ya betul, MSK ya. Terus setelah itu saya saya tanyakan if
masukkan apakah sama dengan 0. Oke, ya itu ya, berarti saya buat ini. Itu. Jadi ini kalau misalkan tertekan yang A0 atau port A0, maka saya ingin menyalakan LED arahnya ke kanan. Tapi bila mana tekan yang port A1, maka dia arahnya ke kiri. Caranya bagaimana? Ya kita anu lagi, buat OR dimulai dari mana? Dimulai dari 8 ya. Berapa? 8. 8 koma I berapa? Lebih besar sama dengan 0 ya. Koma I min. Salah apa bener ini? Betul, Pak. Berarti port C sama dengan DT I delay MS 100. Ini ya. Kita kompilasi. Oh, ada warning. Warningnya apa ini? Oh, MS. Ini anunya kurang. Tag-nya sama dengannya kurang. Kita kompilasi lagi. No error. Lalu build. No error. Kita tutup. Kita masukkan sini. Ini jamnya 13.46, betul. Lalu oke, jalankan. Itu jalannya ke situ ya. Ke sini. Ini nggak respon ini. Kenapa ini? Yang satunya tidak respon. Salahnya di mana nih? Ada yang tahu? Wah, harus menunggu satu siklus baru dia respon.